Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, baiklah kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Arianto Umar, Rusniati, Andini Doludu, Asnita Dahiba, Nur Fadlun Konio, dan juga Nur Siska Gesa. Baiklah kami akan memaparkan materi tentang reaksi adisi. Untuk teman-teman dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Nur Fadlun Konio dari kelompok 4. Nah, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang reaksi adisi. Pertama, ada pengertian reaksi adisi. Reaksi adisi merupakan reaksi penambahan atau pemasukan gugus-gugus substituen tertentu terhadap ikatan rangkap atau elektron sehingga menjadi ikatan tunggal. Reaksi adisi melibatkan penggabungan dua atau lebih molekul untuk membentuk satu molekul lain. Berikut ada jenis-jenis reaksi adisi. Yang pertama ada adisi elektrofilik. Reaksi adisi elektrofilik terhadap senyawa tak jenuh, alkena atau alkuna mudah terjadi apalagi dengan adanya bantuan katalis asam. Reaksi adisi elektrofilik suatu senyawa alkena dapat terjadi. Hal ini disebabkan karena adanya ikatan pi yang dapat bereaksi dengan suatu elektrofil. Untuk reaksi elektrofilik secara umum dan mekanismenya dapat teman-teman lihat pada slide. Yang pada tahap pertama terjadi pembentukan suatu elektrofil X+ yang membentuk ikatan kovalen dengan ikatan C rangkap C tak jenuh yang kaya elektron bermuatan positif pada X dipindahkan pada ikatan-ikatan karbon-karbon untuk membentuk suatu karbon kation selama pembentukan ikatan. Sedangkan pada tahap 2 adisi elektrofilit zat antara atau intermediate yang bermuatan positif bergabung dengan yang kaya elektron atau nukleofil massa suatu atom untuk membentuk ikatan karbon kedua. Pada tahap ini prosesnya sama dengan reaksi SN1. Keadaan alami elektrofilik serta zat antara bermuatan positif tak terlalu jelas dan tergantung pada reaktan serta kondisi reaksinya. Nah, untuk materi selanjutnya dapat dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnita Dahiba, saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang reaksi adisi DNA konjugasi beserta mekanismenya. Nah, yang pertama-tama perlu kita ketahui, apa sih reaksi adisi DNA konjugasi? Reaksi adisi DNA konjugasi identik dengan reaksi dari senyawa dengan ikatan rangkapnya terisolasi. Regensi asam dan halogen ini dapat mengadisi kepada satu atau kedua ikatan rangkapnya. Reaksi adisi DNA konjugasi ini terdapat reaksi adisi sederhana yaitu reaksi 1,2 dan reaksi 1,2 ini mengalami perpanjangan atau penataan ulang yang disebut dengan reaksi 1,4. Selanjutnya, mekanisme reaksi adisi DNA konjugasi. Untuk mekanisme reaksi adisi DNA konjugasi terjadi pada reaksi 1,2 dan reaksi 1,4. Untuk reaksi 1,2, 1,3 butadiena ini akan bereaksi dengan hidrogen bromida, di mana alken suatu nukleofilik akan menyerang sisi positif dari HBr. Hidrogen dari HBr adalah sisi positifnya, karena hidrogen ini kekurangan elektron, sehingga akan tertarik ke Br yang lebih elektronegatif. Nah, hidrogen ini akan masuk ke salah satu karbon 1 atau 2 dengan menggunakan aturan Markovnikov, di mana hidrogen akan masuk ke karbon yang telah mengikat banyak hidrogen, sehingga hidrogen akan masuk ke karbon nomor 1 dengan menghasilkan sisi positif atau karbokation sekunder. Pada reaksi ini juga terdapat ion bromida yang bersifat nukleofilik sehingga akan teradisi masuk ke karbokation sekunder yang menghasilkan senyawa 3-bromombut 1-ena. Selanjutnya untuk mekanisme reaksi 1,4. Untuk reaksi 1,4 ini merupakan reaksi perpanjangan langsung dari mekanisme reaksi 1,2 ketika menghasilkan karbokation sekunder. Karena reaksi ini terjadi pada suhu yang lebih tinggi, maka akan memungkinkan terjadi penataan ulang dari reaksi karbokation sekunder menjadi karbokation primer. Ini disebabkan oleh adanya delokalisasi elektron, sehingga reaksi ini memiliki kestabilan lebih yang disebabkan oleh delokalisasi elektron.
Seperti yang kita lihat pada reaksi, terdapat dua kutub positif atau parsial positif, yaitu terdapat pada karbon nomor 2 dan 4, sehingga Br ini akan masuk ke karbon nomor 4 dengan menghasilkan produk alken yang lebih tersubstitusi. Bismillah, perkenalkan nama saya Andini Doludu. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya, yaitu tentang reaksi Diels-Alder. Reaksi adisi 1,4 yang penting dalam sintesis organik adalah reaksi Diels-Alder yang merupakan pembentukan senyawa siklik dari senyawa asiklik. Reaksi ini adalah reaksi antara suatu diena dengan dienofil menghasilkan produk cincin 6. Ya, di mana pernyataan ini tuh dapat dilihat contohnya di slide. Oke, baiklah, lanjut. Dalam reaksi Diels-Alder, diena harus memiliki konformasi cis, bukan trans. Jadi dia tuh harus dalam konformasi cis, bukan dalam bentuk trans. Mengapa? Karena diena dalam bentuk trans itu tidak dapat bereaksi. Beberapa cis diena yang sering digunakan dalam suatu reaksi Diels-Alder dapat dilihat contohnya di slide. Oke, baiklah. Lanjut, reaksi Diels-Alder akan lebih mudah terbentuk jika dienofil mengandung substituen yang dapat menarik elektron. Pada umumnya, substituen EWG dienofil tersebut mempunyai gugus karbonil atau turunan asam karboksilat. Beberapa dienofil yang sering digunakan dalam reaksi Diels-Alder itu contohnya seperti yang di slide. Baiklah, lanjut ke slide berikutnya. Reaksi diena dengan dienofil dengan substituen EWG itu seperti di bawah ini. Dapat dilihat di slide ya, teman-teman. Oke, baiklah, lanjut. Dimana di sini ada berbagai jenis reaksi adisi elektrofilik senyawa hidrokarbon tak jenuh yang sering digunakan dalam sintesis. Dimana ada di sini di slide itu ada gugus fungsi alkohol, alkil halida, sikoheksana, dihalida, visinal. Ada juga dihalida, geminal, epoksid 1,2 glikol, dan juga ada karbonil. Baiklah, untuk contohnya dari gugus fungsi itu silahkan dilihat di slide. Perkenalkan, nama saya Nur Siska Gesa. Saya akan melanjutkan presentasi tentang adisi nukleofil. Reaksi adisi nukleofilik yaitu reaksi adisi kimia di mana nukleofil membentuk ikatan sigma dengan spesies yang kekurangan elektron. Reaksi ini dianggap sangat penting dalam kimia organik karena memungkinkan konversi gugus karbonil menjadi berbagai gugus fungsi. Secara umum, reaksi adisi nukleofilik dari senyawa karbonil dapat dipecahkan menjadi 3 langkah berikut. Yang pertama, karbon karbonil elektrofilik membentuk ikatan sigma dengan nukleofil. Yang kedua, ikatan pi karbon dan oksigen putus dan membentuk zat antar alkoksida atau pasangan ikatan elektron ditransfer ke atom oksigen. Yang ketiga, protonasi alkoksida selanjutnya menghasilkan turunan alkohol. Ikatan rangkap karbon oksigen secara langsung diserang oleh nukleofil yang kuat untuk menimbulkan alkoksida. Namun, ketika nukleofil lemah, gugus karbonil harus diaktifkan dengan bantuan katalis asam untuk melanjutkan reaksi penambahan nukleofilik. Selanjutnya, reaktivitas reaksi adisi nukleofilik. Reaktivitas relatif aldehid dan keton dalam reaksi adisi sebagian dapat disebabkan oleh banyaknya muatan positif pada karbon karbonil. Semakin besar muatan positif, maka akan semakin reaktif. Bila muatan positif parsial tersebar ke seluruh molekul, maka senyawa karbonil lebih stabil dan kurang reaktif. Gugus karbonil distabilkan oleh gugus alkil di dekatnya, yang bersifat melepaskan elektron. Suatu keton yang memiliki 2 gugus R lebih stabil dibandingkan suatu aldehid yang hanya memiliki 1 gugus R. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusniati dari kelompok 4. Saya akan membahas materi bagian adisi heteroatom nukleofilik.
Titik pusat reaktivitas senyawa karbonil terletak pada ikatan pi gugus karbonilnya. Berikut ini adalah reaksi adisi heteroatom nukleofil. Untuk reaksinya, langsung saja teman-teman lihat pada slide. Nah, dari reaksi di atas, pada umumnya elektrofil adalah ion H+, sedangkan nukleofil merupakan atom heterogen. Selanjutnya, senyawa karbonil dengan senyawa organologam, misalnya reaksi Grignard, menghasilkan senyawa alkohol primer untuk senyawa formaldehid, alkohol sekunder untuk senyawa aldehid, sedangkan alkohol tersier untuk senyawa keton dan senyawa turunan asam karboksilat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianto. Langsung saja saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Reaksi adisi nukleofilik terhadap senyawa alfa-beta karbonil tak jenuh yang memiliki suatu ikatan rangkap 2 yang elektrofilik akibat resonansi. Saat karbon betanya bersifat elektrofilik karena membagi muatan positif secara parsial ke karbon karbonil melalui resonansi, maka terjadi serangan pada gugus karbonil. Selanjutnya, terjadi protonasi pada oksigen yang menyebabkan adisi 1,2. Sementara apabila serangan terjadi pada posisi beta, maka atom oksigen akan bersifat nukleofilik dan adisi yang terjadi adalah adisi 1,4. Pada slide berikut kita bisa lihat di sini ada senyawa 3 buten 2 on pada reaksi adisi 1,2. Situ ion Cn- itu sebagai nukleofil itu langsung menyerang karbon karbonil, kemudian akan terjadi protonisasi pada oksigen yang menyebabkan reaksi adisi 1,2. Pada reaksi adisi 1,4 serangan terjadi pada posisi beta menyebabkan atom oksigen bersifat nukleofil. Antara reaksi adisi 1,2 dan 1,4 manakah yang paling dominan? Jika halangan sterik di sekitar ikatan rangkap dan karbonil, maka nukleofil akan menyerang yang halangan ruangnya paling kecil. Aldehid kurang terrintangi dibandingkan dengan keton, maka gugus karbonil pada aldehid akan diserang oleh nukleofil. Seperti pada reaksi berikut. Jadi, nukleofil bersifat basa kuat lebih menyukai reaksi adisi 1,2, sedangkan basa yang lebih lemah biasanya lebih menyukai reaksi 1,4. Demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.